Kemudian memasuki acara inti yaitu Mauidhah Hasanah. Yang pertama yang diisi atau disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Kiai Haji Miskat adalah pengasuh Majelis Ta'lim Mishkatul Anwar Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak li dzikri maulidin nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan, sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita, yaitu orang tua kita dan syiban kita Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, dan kita sama doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah panjang umur, dan digabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu juga daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penceramah kita yaitu yang mulia Al-Habib Muhammad Sadam Al-Habsyi. Kita pun doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur, dan digabulkan segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib-habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada beliau-beliau. Yang kita muliakan, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para asatiz, yang mana mereka adalah orang-orang yang memberikan penerang di alam semesta ini. Setelah tidak adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerus daripada jejak langkah dakwahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka para ulama. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi wassalam. Kata Rasulullah, beliau bertanya min ashabil ilm, tentang kemuliaan dan kedudukan orang-orang yang diberikan Allah ilmu, orang-orang yang diberikan emban amanah menyampaikan dakwahnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Rasulullah tatkala ditanya tentang mereka orang-orang alim, mereka orang-orang yang berilmu,
Dijawab oleh malaikat Jibril, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Mereka itu adalah umat-umat engkau, lampu-lampu daripada umat engkau di dunia sampai ke akhirat. Dikala kita hidup di alam dunia, kalaunya jauh daripada ulama, jauh daripada tuan guru, maka kita tidak mendapatkan penerangan mereka para wali-wali, para ulama-ulamanya Allah. Sedangkan mereka para ulama, para tuan-tuan guru, mereka itu adalah lampu kita di dunia. Bukan hanya lampu kita di alam dunia saja mereka para ulama, lebih-lebih mereka adalah suruju ummatik fil akhirah. Para ulama kelak nanti di negeri akhirat, mereka akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang cinta, kepada orang-orang yang mahabbah, kepada mereka para ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata baginda malaikat Jibril alaihissalam, tuba liman arafahum wal wail liman ankarahum. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mengenal, bagi orang-orang yang mau mendekat, bagi mereka orang-orang yang mau mengambil ilmunya orang-orang alim. Sangatlah mereka jadi orang-orang yang beruntung. Makanya kita syukur alhamdulillah adanya mereka para ulama, bahkan para habaib, khususnya di Berau ini luar biasa. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kenapa? Sebab karena di Kabupaten Berau setiap malam demi malam itu ada majelis-majelisnya ilmu. Kalaunya sampai daripada penduduk Berau ini ada menjadi orang-orang masih jahil, tidak kenal dengan ibadah, tidak kenal dengan sembahyang, tidak kenal dengan puasa, maka mereka sungguh celakalah. Kerugian yang mereka dapatkan tidak memberikan manfaat, tidak mengambil manfaat daripada mereka para ulama-ulama penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wail liman ankarahum. Kata malaikat Jibril, celaka, rugi bagi orang yang mengingkari, bagi orang yang menjauhi, bahkan bagi orang-orang yang memusuhi daripada mereka para ulama, para tuan-tuan guru yang mengamalkan akan ilmunya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya mukaddimah aja, Bay. Hanya mukaddimah aja. Insyaallah malam ini jam 12 sudah tuntungan. Tapi ulun ini jujur aja, samsara. Nina begit megatar betis ulun nina. Karena ulun kada biasa nang kayak ini. Kada biasa ceramah, kada biasa ceramah aja ulun. Kada biasa bujur. Dulu waktu di Dalwa itu kan setiap setengah bulan sekali, Bib. Dalwa itu ada latihan ceramah yang berdiri berpodium. Jadi ngaran orang Bungol nih kan, orang Bungol atau Bungol, Bib? Tidak tahu ya, paham aja tak. Yang nama orang bodoh ini, bilanya saat waktu muhadarah, waktu latihan ceramah nang kayak ini berdiri di tengah-tengah orang banyak. Pada biasa orang kan duduk aja. Pada nang kayak ini berdiri, jangan tambah begatar. Tapi belum tadi banyak naik asa hutan banat, pindah beguyang. Oh, keberatan kalau jadi di saat jadwal pura-pura garing aja tuh. Akhirnya nangka ini jadinya jar orang itu demam panggung. Kayak demam panggung udah paham banget. Jadi mudah-mudahan tuntungan ada jago samsirat tadi sekali 5 menit kan jasidin. Ada boleh. Itu baru mukaddimah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita di malam hari ini bersama-sama berkumpul
bersama-sama bermuajahah di dalam suatu peringatan, di dalam suatu peristiwa mengenang daripada lahirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang kelak nanti kita harapkan syafaatnya beliau, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah keluar daripada bulan Maulid, tidak ada salahnya kita memperingati Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kelahiran Rasulullah, dengan lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini, itu kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu adalah min a'zamin ni'am. Lahirnya Rasulullah itu adalah paling besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling besar terkecuali lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa dan kita tidak tahu dan kita kadang mengerti tentang sembahyang. Bagaimana cara sembahyang, bagaimana puasa, bagaimana kemuliaan-kemuliaan daripada bulan Ramadan, bulan-bulan Rajab, Sya'ban dan lain sebagainya, itu bersumber daripada kelahiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jar ulama, malam kelahiran Rasulullah yaitu 12 Rabiul Awal itu adalah malam yang paling afdal bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang paling agung. Bukan harta yang paling banyak orang yang mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Bukan jabatan yang tinggi orang yang mendapatkan nikmat yang besar, tidak. Bukan orang yang banyak istri yang dapat banyak daripada kenikmatan Allah. Tapi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, di saat datang bulan kelahiran Rasulullah, di mana-mana kita mengadakan daripada peringatan Maulid. Untuk apa? Tanda syukur kepada Allah, kita ini diberikan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Seandainya tidak ada Rasulullah, maka tidak adalah alam semesta ini. Berarti adanya alam serta isi-isinya itu berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini bersama-sama untuk memperingati kelahiran Rasulullah. Di dalam kelahiran Rasulullah ini, di dalam kita menyelenggarakan Maulid Nabi, di situ akan menimbulkan hati rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengadakan peringatan Maulid ini, itu akan menjadikan rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu akan semakin bertambah. Makanya di saat ada peringatan Maulid macam seperti ini, kalau kita tidak ada uzur, tidak ada keperluan yang lain, maka duduklah bersama-sama di dalam membaca Maulid, syair-syair Maulid qasidah kepada Nabi kita. Karena dengan kehadiran kita peringatan Maulid ini sungguh pahala yang luar biasa. Salah satunya kita hasil daripada peringatan Maulidnya akan menambah mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana sahabat-sahabat dulu? Sahabat-sahabat dulu itu mereka berlomba-lomba untuk cinta kepada Rasulullah. Ada yang mereka sahabat mengorbankan harta, mereka mengorbankan tenaga, mengorbankan daripada macam-macam yang apa yang mereka punya dikorbankan untuk Nabi kita Muhammad. Itu tanda mahabbahnya mereka kepada Rasulullah. Ya salah satu kita peringatan Maulid ini mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi. Karena kalau tidak ada, seandainya tidak ada rasa mahabbah,
kecintaan kepada Rasulullah, tidak mungkin kita berada di tempat yang mulia ini. Di mana-manakah kita berdiam. Tapi dengan ada rasa mahabbah, kata Imam Syed As-Sakati, hadirnya kita, datangnya kita di dalam majelis maulid itu illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup mungkin ini aja yang ulun sampaikan, sudah setengah jam lah. Lagi kah? Ambil kah? Karena Habibullah menyambungkan Habibullah jam 12. Minum aja dulu ulun lah. Isi tangki dulu. Ulun ini kadang kalau kekurangan baju. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohlah bagaimana sahabat-sahabat dahulu rasa mahabbah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sangat luar biasa. Sebagaimana dalam cerita sahabat Rasulullah, Maula Rasulullah, Abid Rasulullah, yaitu Thauban, mungkin pernah pian mendengar daripada ini cerita. Saking cintanya Thauban ini kepada Rasulullah, beliau sampai-sampai kada mau makan dan minum karena selalu mengganang mengingat lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan Thauban itu nahulla jismuh wasfarra launuh. Suatu ketika badannya Thauban itu bertambah kurus. Semakin hari semakin berkurus badan beliau. Bukan hanya kurus saja, wasfarra launuh. Wajah beliau itu pucat. Lalu bertemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah, "Hai Thauban, ma bika ya Thauban? Apa yang telah terjadi dengan engkau wahai Thauban?" Kata Rasulullah. Ujar Thauban, "Mahabbataka ya Rasulullah." Rasa kecintaan ulun kepada pian yang sangat dalam. Akhirnya badan ulun ini karena sering mengingat-ingat sampian, ulun kada tapi mau makan, kada tapi mau minum, kada tapi mau yang lain-lain makan wadai, kada tapi mau, karena ada rasa kecintaan kepada Rasulullah, mengganangnya luar biasa. Ya contohlah nang kayak orang nih musafir, kayak ulun nih kan, bolak-balik sudah. Mulai tahun 2010, tahun 2022 lah, 12 tahun. Kalau Allah yarham itu mulai tahun 92 ke sini. Yazidin berkisah, berau ini Yazidin masih hutan. Tapi Yazidin kadada nasib Yazidin jadi orang sugih. Kenapa? Kan dulu masih hutan sini. Tanah itu murah-murah. Karena kadada nasib Yazidin jadi orang sugih. Dasar niat memang amar perintah Allah yarham Abah Guru Sukumpul datang ke sini untuk dakwah, untuk mengajar daripada mengajar agama, maka tidak ada terlintas sedikit pun daripada mencari keuntungan dunia. Semata-mata ingin menyenangkan hati Rasulullah. Dan di situ kadada nakai Yazidin ciri sugih di sini. Anjakannya ada dahulu yang kayak itu banyak sedin bisi tanah. 92 itu kan masih sepi di sini. Masih hutan. Dan itu. Contoh lanang kayak apa orang yang jauh daripada keluarga, jauh daripada istri, jauh daripada anak, lama tak bertemu, lama tak jumpa, itu akan menimbulkan rasa rindu yang luar biasa. Tapi si Thauban ini setiap hari bertemu Rasulullah. Tapi karena rasa mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, walaupun dekat, tetap cintanya kepada Rasulullah itu sangat menggebu-gebu. Makanya si Thauban itu mulai dari rumah mendatangi tempat sembahyang berjamaah itu kurang lebih perjalanan 3 jam menuju masjidnya Rasulullah. Semata-mata ingin berjamaah dengan Rasulullah, rela menempuh jalan 3 jam mendatangi masjidnya Rasulullah. Kita bang, surau dekat dengan rumah kita.
masjid surah dekat dengan kita setahun sekali tak ilangi acara maulid. Sepertinya masjid ke masjid cuma seminggu sekali. Itu kan lamunnya kada wajib sembahyang Jumat itu kada ke masjid, menunggu hari raya aja sembahyang hari raya. Kayak itu adalah tandi dalam hati orang itu rasa mahabbah cinta lawan Rasulullah tidak ada. Karena orang-orang yang bujur-bujur cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Rasulullah, hakikatul mahabbah wal ittiba. Hakikat kecintaan seseorang kepada orang yang dicintainya itu adalah al-ittiba, mengikuti, maumpati ya bahasa orang Banjar. Napa yang dikerjakan oleh yang dicintainya inya manggawi. Itu juga kita cinta dengan Rasulullah. Bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana perlakuan Rasulullah, bagaimana ibadah-ibadah Rasulullah, sedemikian mungkin semampu mungkin kita untuk mengerjakan. Walaupun yang dicintai Rasulullah itu adalah ibadah yang paling remeh bagi kita di akhir zaman ini. Contoh yang sering kita lupakan padahal luar biasa adalah as-siwak. Mungkin sering kita mendengar siwak ini. Tapi apakah siwak itu selalu ada di jaib kita, artinya di kantung kita di saat kita ibadah kepada Allah? Kadang-kadang lupa. Dengan sunnah yang satu itu aja, maka kata Rasulullah itu man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa-siapa yang cinta dengan sunnah-sunnahku, sunnah itu daripada af'al, daripada aqwal, ahwalnya Nabi Muhammad SAW. Hanya kesunahan yang timbul daripada perbuatan Rasulullah. Sunnah itu yang timbul daripada akwal perkataan Rasulullah. Sunnah itu yang bersumber daripada ahwal, daripada tingkah laku dan perbuatan Rasulullah. Tiga itu. Di saat Rasulullah mengerjakan af'al perbuatan, setiap saat sembahyang Nabi Rasulullah di sembahyang selalu menggunakan siwak. Tapi adakah di dalam kehidupan kita ini di saat sembahyang memikirkan siwak? Ataukah kita sering melupakan daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu sauban sahabat Rasulullah. Jauh 3 jam mendatangi masjidnya Rasulullah. Semata-mata untuk bertamu lawan Nabi, beribadat bersama Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun jadi kurus, badan ulun jadi pucat ini karena rasa cinta yang sangat dalam kepada sampian wahai Nabi. Lalu ulun timbul rasa khawatir. Kalaunya ulun di dunia, saya di dunia nih wahai Rasulullah, berkumpul sama sampian di dunia di saat ini, apakah kelak nanti di hari kiamat bisa berkumpul dengan sampian? Seandainya pun ulun ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga, apakah surga ulun dengan sampian kelak apakah akan dipersandingkan, dikumpulkan? Belum tahu lagi wahai Rasulullah. Karena ada timbul rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi banyak daripada akwal, af'al, ahwalnya Rasulullah yang kita bisa perbuat. Sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Ini contohnya yang paling remeh, banyak dan diremehkan orang, yaitu adalah sunnah siwak. Lalu Rasulullah melihat Thauban ini cintanya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad, yang khawatir terpisah dengan Rasulullah kelak di dalam surga. Lalu turunlah ayat yang disampaikan, diwahyukan oleh malaikat Jibril, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai Thauban, ketahuilah, ujar Tuhan, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah, maka kelak mereka itu bersama orang-orang yang diberikan Allah nikmat. Siapa? Mereka orang-orang siddiqin, para nabi dan para rasul. Wasyuhada, mereka para orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan mereka para orang-orang saleh.
Akhirnya si Sauban ini dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Berkat apa? Berkat ada rasa mahabbah yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan macam-macam ini, kita berkumpul di dalam tempat ini semata-mata ingin mendapatkan ridha-Nya Allah, semata-mata ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini aja bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ampun dan maaf. Ada jadi jam 12 parut sudah lapar. Nah, karena Habib insyaallah sejam-jam pengen kena belah. Berdoa pulang enak. Nah, jadi ulun banyak-banyak ampun maaf, minta ridha halal, abada pian sabarataan kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.